Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inti Nur Hamidah, NIM 183010, perwakilan dari kelompok 42 pembelajaran mikro, Prodi PPKN Angkatan tahun 2018, akan menjelaskan tentang deskripsi media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan nama media dan alasan penamaan. Nama media kami beri nama dengan Katulang Siadi yang merupakan singkatan dari Tongkat Berbicara Ular Tangga Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Alasan kami menamai media kami dengan nama tersebut karena yang pertama, model kami menggunakan talkinstik yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi tongkat berbicara, dan yang kedua yaitu media pembelajaran kami menggunakan permainan ular tangga. Yang ketiga, materi yang kami gunakan yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kedua yaitu kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Materi kami adalah yang kami pilih adalah materi tentang sistem hukum dan pengadilan Indonesia, yang mana materi tersebut merupakan materi dari kelas 11 di semester gasal. Kompetensi inti kami ada 4. Yang pertama, KI1 berfokus pada peningkatan sikap religi peserta didik, dan yang kedua atau KI kedua yaitu fokus pada pengembangan sikap sosial, dan KI3 fokus pada pengembangan pengetahuan peserta didik, yang KI4 yaitu fokus pada pengembangan keterampilan peserta didik. Kompetensi dasar dan indikator, yang mana di sini kompetensi dasar ada 2. Yang pertama yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD RI tahun 1945. Di sini indikator yang kami buat ada 4, yaitu yang pertama mendeskripsikan sistem hukum Indonesia, kedua menjelaskan sistem peradilan Indonesia, dan yang ketiga mengkategorikan sikap yang sesuai dengan hukum, dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD RI tahun 1945. Tujuan pembelajaran kami juga tidak lepas dari pemilihan indikator yang mana peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan sistem hukum Indonesia, 2. Menjelaskan sistem peradilan Indonesia, yang ketiga mengkategorikan sikap yang sesuai dengan hukum, dan yang keempat mengkomunikasikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang tujuan, pencapaian, dan alasan penggunaan media. Tujuan penggunaan media kami di sini kami paparkan ada 3, antara lain yaitu 1. Untuk memberikan kemudahan peserta didik dalam mengingat materi tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia, karena guru akan memancing ingatan peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Dan yang kedua, untuk menumbuhkan percaya diri dan bertanggung jawab pada peserta didik selama pengaplikasian media pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran karena menggunakan media berbasis permainan. Selanjutnya yaitu capaian penggunaan media. Di sini kami memaparkan ada 2. Yang pertama yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengkomunikasikan hasil penalaran tentang materi sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan pertanyaan yang disediakan oleh guru. Dan yang kedua yaitu dapat meningkatkan sikap percaya diri dan tanggung jawab pada diri peserta didik. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan media. Di sini kami menyebutkan ada 4, yang antara lain yang pertama dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Dan yang kedua memudahkan peserta didik dalam mengingat materi. Dan yang ketiga meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran karena media didesain dengan full color. Dan yang keempat media pembelajaran mudah digunakan karena tentunya peserta didik sudah tidak asing dengan permainan ular tangga. Yang keempat, di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengaplikasian media pembelajaran. Langkah-langkah pengaplikasian media di sini
kami paparkan ada 5, yaitu yang pertama, peserta didik diminta untuk mengocok dadu lalu dijatuhkan secara perlahan. Kedua, pada permukaan si dadu bagian atas akan terlihat beberapa bintik yang muncul. Jika angka yang muncul 3 dan 4, maka peserta didik akan menggeser bidak pada kotak ular tangga sebanyak 7 langkah. Di sini catatan bahwa apabila bidak berada dalam kotak bergambar tangga, maka bidak akan dinaikkan hingga ujung tangga. Sebaliknya, apabila bidak berada di kotak bergambar kepala ular, maka bidak diturunkan pada ekornya di angka berapa. Dan yang ketiga, saat bidak peserta didik sudah berdiri sesuai dengan nomor yang didapatkan, maka peserta didik akan diberi pertanyaan oleh guru sesuai dengan pertanyaan yang ada pada nomor tempat pemberhentian. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan oleh guru. Di sini ada catatan bahwa apabila peserta didik tidak berhasil menjawab, maka akan mendapat hukuman, yang mana hukuman tersebut harus bersifat pendidik seperti melafalkan kalimat sila Pancasila. Nah, sebaliknya bahwa peserta didik berhasil menjawab, maka peserta didik tersebut berhak mendapatkan nilai tambahan. Yang kelima, permainan harus terus berlanjut sampai hampir setengah jumlah peserta didik mendapatkan giliran untuk bermain. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan media pembelajaran. Di sini kelebihan penggunaan media yaitu kami paparkan ada 3, yaitu guru dapat mengukur kemampuan masing-masing peserta didik dengan cara guru tersebut melihat bagaimana peserta didik menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengingat materi, karena peserta didik akan diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan tempat atau nomor bidang yang berhenti. Dan yang ketiga, media yang dipilih pengaplikasiannya mudah dan tidak asing dalam ingatan peserta didik. Nah, ini ada 2 mungkin kekurangan yang dirasakan oleh pendidik atau guru dalam menggunakan media. Yang pertama, dapat menimbulkan kegaduhan karena peserta didik yang antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mungkin peserta didik mendapatkan soal yang sama, namun untuk mengantisipasinya kami menyarankan agar setiap kotak pada media ular tangga dibuatkan minimal 2 soal. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan alasan memilih model pembelajaran tersebut. Kami di sini memilih model pembelajaran statistik yang mana alasannya yaitu untuk memperkuat indikator 3.3.1 sampai 4.3.1 yang telah saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang kedua, untuk melatih kesiapan peserta didik. Dan yang ketiga, untuk melatih konsentrasi peserta didik. Dan yang keempat, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik secara langsung dan individu. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran Katulang Si Hadi. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang mana kami menyarankan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengajak semua peserta didik untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru bertanya kepada ketua kelas atau pengurus kelas yang lain untuk menanyakan siapa saja peserta didik yang tidak hadir. Dan yang ketiga, guru memeriksa kerapian pakaian, serta posisi dan tempat duduk peserta didik. Yang keempat, ini guru memberikan orientasi materi yang meliputi materi yang akan dibahas, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, guru menyampaikan model pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan, yang mana dalam konteks ini model pembelajaran yang digunakan adalah talking stick dan media pembelajaran yaitu Katulang Si Hadi. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang mana kegiatan inti ini langsung menerapkan model pembelajaran talking stick dan juga pengaplikasian media pembelajaran Katulang Si Hadi. Langkah-langkahnya yang meliputi, pertama, guru harus sudah menyiapkan tongkat, yang mana tongkat tersebut akan menjadi ciri khas untuk model pembelajaran talking stick. Dan yang kedua, guru menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajarinya secara mandiri. Bisa dengan membaca buku paketnya. Dan selanjutnya yang ketiga, setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru mempersilahkan peserta didik untuk menutup bukunya. Selanjutnya pada langkah yang keempat, yang mana pada langkah ini media pembelajaran Katulang Si Hadi akan muncul, yang mana peserta didik yang memegang tongkat yang diberikan oleh guru
maka akan diminta untuk memainkan permainan ular tangga yang ada pada media pembelajaran Katulang Siadi, yang mana langkah-langkahnya sudah saya jelaskan pada penjelasan slide sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu guru dan peserta didik secara bersama menyimpulkan materi yang sudah dibahas. Yang keenam yaitu evaluasi, yang mana evaluasi itu dapat berupa pesan yang dirasakan oleh peserta didik selama kegiatan inti, atau pada intinya ketika guru menerapkan model pembelajaran analogistik dan mengaplikasikan media Katulang Siadi. Selanjutnya pada kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup ini kami menyarankan 3 kegiatan. Yang pertama, guru memberikan pesan-pesan moral dan penugasan untuk pertemuan selanjutnya, yang mana penugasan itu dapat berupa soal atau untuk membaca materi selanjutnya. Dan yang kedua, guru dan peserta didik berdoa bersama-sama. Dan yang ketiga, guru mengucapkan salam. Nah, selanjutnya yaitu tentang referensi, bahwa kelompok kami menggunakan 4 sumber. Yang pertama yaitu dari M. Yati, kedua dari Rohani, dan ketiga dari Maharani, dan yang keempat dari Ramadhani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dimulai permainannya dengan memberikan taukat kepada semuanya. Ya Mbak Zia, silakan mulai untuk mengocok dadunya ya. Ya Bu. Dapat berapa Mbak Zia? Dapat 5 Bu. Ya silakan dijalankan bidangnya ya sampai angka 5. Ya Bu, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Saya ambil ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan hukum nasional? Menurut saya hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu Bu. Ya betul, tepuk tangan untuk jawabannya Mbak Zia. Zia silakan dilanjut permainannya. Ya silakan dimainkan dadunya ya. Ya Bu. Dapat berapa? Dapat Mas? 8 Bu. Ya silakan dijalankan bijaknya ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ular Bu, turun. Ya. Ya bintang 1 ya. Ya silakan dibaca pertanyaannya. Peradilan tingkat pertama adalah peradilan tinggi. Ya betul jawabannya, tepuk tangan.